Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang fungsi. Ya, fungsi. Kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi ini sebenarnya banyak subbabnya. Ya, jadi kita potong sedikit. Jadi ini kita bahas sebagian, nanti sebagian lagi di semester 2. Ya, yang kita bahas di sini adalah fungsi. Kita bahas notasi fungsinya awalnya. Ya, apa simbol dari fungsi, terus gimana kalau menentukan nilai suatu fungsi yang linear ataupun yang kuadrat. Nah, sama satu lagi fungsi kuadrat. Nah, nanti di semester 2-nya kita bahas fungsi inverse dan komposisi fungsi. Gitu, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut bahas tentang fungsi. Ya, kita lanjut. Nah, dalam fungsi, itu ada yang disebut dengan notasi fungsi. Ya, simbolnya lah, notasinya. Nah, notasi fungsi itu bisa ditulis sebagai fx nih, ya. Jadi fx ini adalah fungsi atau notasi fungsi. Dapat juga ditulis sebagai f.2x. Ya, jadi boleh fx, x-nya dikurungin atau titik 2x. Nah, misalkan fx-nya adalah 3x plus 5. Nah, ini dapat dinyatakan dengan fungsi x 3x plus 5. Yang artinya, apa sih maksud dari fungsi titik 2x ini? F adalah fungsi yang memetakan x ke 3x plus 5. Ya, jadi memetakan nilai x ini ke dalam 3x plus 5. Istilah kata substitusi, memetakan, memasukkan nilai x-nya ke dalam persamaan yang diketahui. Gitu, ya. Jika y sama dengan 3x plus 1, maka dikatakan y adalah fungsi untuk x. Nah, karena setiap unsur dari domain x dihubungkan dengan tepat satu unsur dalam daerah kawan kodomain. Ya. Jadi fx 3x plus 1 setara dengan y sama dengan 3x plus 1. Oleh karena y adalah fungsi untuk x, maka nilainya bergantung kepada nilai x. Ya, jadi fx itu bisa ditulis sebagai y. Nah, setiap yang ada nilai x-nya nanti akan dimasukkan dalam fungsinya. Makanya dia punya satu pasang satu sepasang. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? X-nya 2, y-nya berapa? Ya, kayak kemarin yang persamaan linear satu variabel, ya, yang berupa garis lurus. Nah, itu kan juga sama substitusi yang menggambar daerah HP. Nah, sekarang dilanjutin lagi, diperjelas lagi atau diperdalam lagi. Ya. Sekarang kita akan coba menentukan nilai suatu fungsi. Ya, kita coba menentukan suatu fungsi, memetakan, ya. Misalkan kita akan memetakan nilai suatu fungsi. Kita langsung ke contoh soal. Ini sudah dapat tulis contoh soalnya. Yang pertama, diketahui fx-nya adalah 5x plus 3. Tentukan nilai dari f4, fk, sama fx plus 1. Nah, tadi kan maksud dari f adalah memetakan nilai x ke dalam 5x plus 3. Sekarang x-nya sudah ketahui itu f-nya 4. Nah, tugas kita berarti memetakan 4 ke dalam fungsi 5x plus 3. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama. Nah, di soal itu kan fungsi awalnya adalah fx sama dengan 5x plus 3. Jadi nilai x ini ada di 5x plus 3. Nah, kita suruh mengganti nilai x-nya ke dalam 5x plus 3. Nah, kalau soalnya x, ini juga x. Berarti secara logika, kalau Bapak ganti menjadi f4, maka setiap yang ada x, kalian ganti sama 4. Jadi berapa hasilnya? 3, 5, 4 ditambah 3. Jadi berapa? Nah, kalian hitung tinggal. Ya, 5 dikali 4 berapa? Ya, kalau 5 kali 4 berarti kan 20. Nah, 20 tambah 3 berapa? 23. Dia tinggal 20 tambah 3, maka hasilnya 23. Itu yang dimaksud dengan menentukan nilai suatu fungsi, ya. Memetakan nilai x-nya ke dalam fungsinya, gitu. Itu yang A. Nah, terus gimana yang B? Yang B juga sama. Kan soal awalnya itu fx sama dengan 5x plus 3, di mana sekarang diganti menjadi fk. Secara logika, berarti setiap yang ada x ganti sama k, maka hasilnya menjadi 5k plus 3. Seperti itu, selesai. Ya. Terus yang C gimana? Soal awalnya kan fx sama dengan 5x plus 3. Kalian disuruh ganti mencari fx plus 1. Ya udah, setiap yang ada x nih ganti sama x plus 1. Ya udah, berarti kalian kurungin. Ini menjadi x plus 1 3. Nah, ini kalian pelangi. Jadi 5 kali X berapa? 5X. 5 kali 1, 5. Ditambah 3. Maka menjadi 5X plus 8. Seperti itu. Nah, ini menentukan nilai suatu fungsi. Bisa ya. Jadi dapat nanti
nilai fungsinya berapa. Ya kalau angka berarti asal angka juga. Kalau memasukkan nilai fungsinya huruf ya huruf juga ada 5K di sini. Kalau memasukkannya X juga ya masih X juga gitu ya. Jadi tinggal mengganti atau memetakan nilai X-nya ke dalam suatu fungsi. Ya, oke, bisa pasti ya. Tinggal memasukkan aja, yang penting hitungnya betul. Oke, coba kita contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang kedua fungsinya ada pangkat 2-nya X kuadrat plus 3X plus 4. Ya, tentukan nilai dari F-2, F1, F0, sama F5. Nah, konsepnya sama aja. Nah, kalian tinggal mengganti nilai ini ke dalam field-nya gitu ya. Jadi nggak perlu ada yang dipusingin ya. Kita jawab di sini. Oke, ntar kita ulangnya biar lurus sedikit. Nah, kita akan bahas mulai dari yang A. Yang A kita bahas F-2. Nah, tulis dulu fungsi awalnya berapa? X kuadrat plus 3X plus 4. Berarti kita ganti dia menjadi F-2. Setiap yang ada X ganti sama min 2. Ya udah, berarti ini jadi min 2 pangkat 2 ditambah 3X. X-nya ganti sama berapa? Min 2. Pinter ditambah 4. Ntar nih ada komanya. Takut rancu. Nah, baru kalian hitung berapa hasilnya. Nah, ini ya hati-hati nih. Min 2 pangkat 2 berapa? Nah, kalau kalian belum bisa, ini min 2 dikali min 2. 2 kali berarti. Min kali min hasilnya plus. Nah, 2 kali 2 jadi 4. Maka hasilnya plus 4. Tulis 4 di sini. Ditambah 3 kali min 2. 3 kali min 2 plus kali min hasilnya min. 3 kali 2, 6. Berarti min 6. Ditambah 4. Baru kalian jumlahin. Ya, jumlahin berapa hasilnya? 4 tambah 4 aja 8. 8 kurang 6, 2. Hasilnya 2, gitu. Ya, itu cara jumlahnya terserah. Mau boleh langsung ini. 4 tambah min 6 hasilnya min 2. Min 2 tambah 4 hasilnya 2. Yang penting hasilnya sama, 2. Kayak itu yang A. Terus yang B. Yang B juga sama. Ya, sekarang mengganti sama F1. Jadi setiap yang ada X ganti sama 1. Ya udah tinggal 1 pangkat 2. Ya kan, gitu. Ditambah 3 dikali 1. Ditambah 4. Maka hasilnya berapa? 1 pangkat 2 berapa? 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 4. Berarti hasilnya 8. Seperti itu ya. Terus berapa lagi yang C? Yang C itu F0. Setiap yang ada X ganti sama 0. Berarti kalian ganti 0 pangkat 2. Ditambah 3 dikali 0. Ditambah 4. Maka jadi berapa? 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4 hasilnya. Udah. Nah, yang D adalah berapa? F5. Ya udah, tinggal ganti lagi aja F5. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 3 dikali 5 ditambah 4. Berarti berapa? 25 ditambah 15 ditambah 4. Berarti jadinya 25 tambah 15, 40. 40 tambah berarti 44. Seperti itu ya. Ini menentukan nilai suatu fungsi. Pasti bisa lah. Tinggal memetakan aja itu menentukan nilai suatu fungsi. Contoh 1 dan contoh 2. Nah, ada lagi contoh soal yang berbeda. Apa yang beda? Nah, ini. Ya, contoh yang ketiga ini sedikit berbeda. Kenapa? Sekarang diketahui fx plus 1, bukan fx. Nah, kalau tadi kan contohnya adalah diketahui fx. Jadi sudah ada rumus awalnya, yaitu x kuadrat plus 4 dan yang tadi sebelumnya berapa? 5x plus 3. Fungsi x-nya ini. Nah, kalau yang contoh ketiga ini, fungsi x-nya belum diketahui. Tapi sudah diketahui fungsi x plus 1, atau x plus 2 nanti, atau x plus 3, atau 2x, atau 3x. Pokoknya x-nya di sini nggak sendiri. Nah, ada angka lain selain x, atau ada variabel lain selain x. Nah, itu harus gimana caranya? Nah, sedikit berbeda caranya, tapi agak sedikit panjang, cuman nanti konsepnya tetap sama. Ya, mengganti nilainya ke sini. Oke, perhatikan baik-baik cara pengerjaannya. Kita akan mulai mencari fx. Ya, di soal diketahui itu fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, kita fokus ke yang dalam kurung. Nih ya, Bapak bedain warna. Nih, kita lihat dulu nih, yang warna biru ini. Nah, ini x plus 1. Tulis di sini. X plus 1. Ini kita jangan dibuat x plus 1. Nah, kita dengan cara namanya permisalan. Ya. Permisalan namanya. Ya, permisalan apa? Biar lebih singkat. Nah, jadi misalkan x plus 1 sama dengan y. Ya, jadi ingat ya. X plus 1 sama dengan y. Terus, x-nya kalian buat sendiri. Jadi x-nya harus sendiri. Nah, ini kan ada angka plus 1. Ganggu nih. Berarti plus 1-nya pindah ke kanan. Sesuai dengan konsep. Berarti jadinya y min 1. Ya, gitu.
Oke, jadi ingat, X plus 1 jadi Y, terus X-nya jadi Y min 1. Sekarang kita balikin ke soalnya. Nah, soalnya berapa? Kayak bentar, kita balikin ke warna hijau. Ya, kan soalnya berapa? Fx plus 1 sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, kita balikin lagi ke yang diketahui tadi. Tadi apa yang diketahui? X harus jadi Y. Nah, berarti ini X plus 1 jadi Y. Tulis. Maka ini menjadi F, Y. Gitu. Jadi lebih singkat. Sama dengan X kuadrat plus 3. Tadi X jadi apa ini? Y min 1. Tulis. Jadinya Y min 1 pangkat 2 ditambah 3. Nah, karena soalnya X balikin lagi menjadi X. Ini berarti Fx sama dengan yang ada Y ganti sama X. Jadi X min 1 pangkat 2 plus 3. Ini disebut dengan nilai fungsi X. Ya, jadi kita kan awalnya belum tahu nih fungsi X-nya berapa. Nah, biar dapat dengan cara permisalan. Yang dikurung ini kalian misalkan menjadi Y. Y boleh, P boleh, Q boleh, A juga boleh. Yang penting konsepnya apa? Di sini X-nya nanti harus sendiri. Ya, atau kalau di sini ada angka 2-nya 2X. Berarti pindah ruas jadi dibagi. Kayak gitu konsepnya. Ya. Nah, misalkan di pilihan gandanya nggak ada jawabannya. Ya, misalkan di sini kan diketahui Fx tadi hasilnya adalah X min 1 pangkat 2 ditambah 3. Nih, karena pada pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kalian jabarin. Nah, karena pangkat 2, berarti kalau 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 dikali 2. Nah, berarti kalau yang ini X min 1 pangkat 2 artinya apa? X min 1 dikali X min 1 ditambah 3. Nah, ini baru kalian kali pelangi. Nah, X dikali X berapa? Jadinya X pangkat 2. Tuh, nah ini X dikali min 1, jadinya min X. Tuh, min 1X. Terus yang gantian yang ini, min 1 kali X sama min X. Nah ini, min kali min, jadi plus 1, ditambah 3. Plus lagi ini. Nah ini, min X, utang lagi X, Jadi ada berapa X-nya? Ada 2. Jadi X kuadrat, min 2X. Nah ini baru kalian jumlahin. 1 tambah 3 berapa? 4. Min 2X plus 4. Jadi jawabannya bisa yang ini, Fx-nya, bisa juga yang ini. Tergantung di pilihan gandanya. Jadi kalau nggak ada, kalian tinggal jabarkan saja. Nah, terus pertanyaannya apa? F3. F3-nya berapa? Oke. Udah dapat Fx-nya ya. Kita kembalikan ke warna hijau. Nah, ini kita mau nyari ini nih. Kita mau nyari F3 berapa? Nah, udah. Kalau F3 berarti kan fungsi X-nya udah diketahui tadi ini. Ini fungsi X-nya ini nih. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, sama aja hasilnya. Kita pakai yang pertama aja dulu ya. Fungsi X-nya adalah X min 1 pangkat 2 ditambah 3. Nah, berarti kita masukin F3. Ya udah. Itu jadi berapa? 3 min 1 pangkat 2 ditambah 3. 3 kurang 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 ditambah 3. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 3 berarti 7. Gitu. Ya. Oke, bisa ya. Nah, terus untuk mencari F3 ini ada cara cepatnya sebenarnya. Ya, kita coba ntar di slide selanjutnya. Coba nanti kita tambah slide. Nah, set background. Oke, tadi kan soalnya ini Fx plus 1. Ya, ini cara cepat untuk mencari nilai F. Tapi yang diketahuinya angka ya. Tadi kan soalnya adalah Fx plus 1 sama dengan X kuadrat plus 3. Ditanya berapa? F4. F4 atau F3 tadi? F3 ya. F3. Berarti F3. Nah, kalau yang ditanya F3 itu harus bisa pakai cara cepat, tapi kalau ditanya Fx harus pakai cara permisalan yang tadi. Ya, sekarang caranya gimana? Nah, ini kalian hubungin X plus 1 sama si angka 3 ini. Nah, jadi berapa? Nah, X plus 1 sama dengan 3. Terus X-nya harus sendiri, berarti satunya pindah. Jadi 3 dikurang 1. Berapa? 3 kurang 1 berapa? 2. Nah, X-nya 2. Baru kalian balikin ke fungsinya. Fungsinya berapa tadi? X plus 1. Sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, X-nya kalian ganti sama X yang kalian hitung tadi berapa ini? 2. Ya, hitung. 2 pangkat 2 ditambah 3. Berarti 4 ditambah 3. Berarti hasilnya berapa? 7. Sama kan? Nah, sama dengan cara yang tadi.
Nah, kalau yang ini kan kalian nyari fx-nya dulu, baru kalian masukin nilai x-nya. Nah, kalau yang ini, bisa langsung kalian bisa ketemuin x plus 1 sama si 3 ini. Ya, boleh. Tapi kalau mau mencari fx, tetap harus pakai permisalan. Seperti itu ya. Itu materi notasi fungsi untuk menentukan nilai suatu fungsi fx. Bisa ya? Harusnya bisa. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Masuk ke fungsi kuadrat ini tolong perhatikan baik-baik, karena dia pangkat 2, artinya apa, nanti kalian bisa memfaktorkan nilainya, mencari nilai x-nya itu nggak kayak tadi. Kalau tadi kan hanya pindah ruas biasa. Nah, sebelumnya kan hanya pindah ruas. Nah, sekarang harus difaktorisasi, ya. Oke. Nah, apa sih bentuk umumnya? Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus by plus c, ya. Jadi ax kuadrat plus by plus c. Nah, tapi kalau ini diganti, ya, bukan ini harusnya. Harusnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya, harusnya ini, ya. Ini harusnya, karena ini kita ganti ya. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini menjadi fungsinya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, perhatikan baik-baik, ini bentuk umumnya dari fungsi kuadrat. Ya. Sini ada yang harus kalian ketahui dulu, ya. Ada beberapa tipe yang harus kalian kuasain di sini. Ini ada huruf A. Ya, huruf A itu berarti apa? Angka di depan x kuadrat. Ya, A itu berarti apa? Kalau di depan variabel itu apa namanya? Ya, ingat nggak? Ya, koefisien. Ya, ini adalah koefisien. Ya, di depan x kuadrat. Nah, terus yang B itu apa? B itu namanya sama, koefisien, tapi di depan X. Koefisien di depan X. Nah, yang C ini namanya konstanta. Ya, yang tidak mengandung variabel. Nanti ABC-nya berupa angka, bisa juga berupa huruf. Yang jelas, nanti hurufnya juga harus cari angkanya berapa. Ya, yang jelas ini pengertian dari A, B, sama C-nya. Nah, karena pangkat 2, berarti nilai X-nya ada 2. Nih, kita lihat deh yang tadi. Kalau yang tadi kan, ini mana ya? Tadi X-nya linear biasa. Ya, kayak contoh yang pertama. Nah, ini. Ini kayaknya tinggal memasukkan fungsi X-nya berapa. Nah, nanti kalau yang ini, ya, ada beberapa cara. Ya, bisa menggunakan namanya adalah, untuk mencari ininya ya, X-nya. Kalau difaktorkan misalkan, ya, kalau ini ada beberapa rumusnya. Ada namanya faktorisasi, ini ada kuadrat sempurna, sama rumus ABC, ya, rumus ABC, untuk memfaktorisasinya, gitu, ya. Oke, ini sudah kita bahas dasar-dasarnya, apa itu fungsi kuadrat, bentuknya seperti apa, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Nah, kita akan membahas sifat-sifatnya, oke? Kita bahas sifat-sifatnya. Sifat dari, nah kita bahas nih ya, sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi dia punya ciri khas sendiri yang membedakan dia dengan fungsi linear. Ya, jadi dia punya ciri khas sendiri yang membedakan dia dengan fungsi linear. Oke. Nah, sifat yang pertama ini itu namanya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kalau fungsi kuadrat, itu tadi rumusnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dia ini, grafiknya itu bentuknya kurva, melengkung. Jadi kalau Bapak punya, di sini nih, punya, koordinat kartesius, nah, dia gambarnya bukan garis lurus. Kalau dulu kan kayak gini nih kemarin kita bahas. Nah, ini namanya, kalau ini kan linear. Sekarang kuadrat. Nah, dia bentuknya berupa kurva. Nah, melengkung seperti ini. Ya, atau dia nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini yang maksudnya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalau yang
ini berarti ini terbukanya ke atas nih, yang ini. Gitu. Nah, kalau yang ini terbukanya ke bawah. Itu apa bedanya? Bedanya hanya di sini nih. Bapak kasih warna merah ini. Ya, hanya di A. Kalau A-nya lebih dari 0, dia terbukanya ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti dia terbukanya ke bawah. Ya, jadi kalau soalnya misalkan fx sama dengan 2x bla 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 bla. Nah, ini berarti terbukanya ke atas. Tapi kalau fx-nya min, ya, min 2x kuadrat, ya, berarti kurvanya terbukanya ke bawah gitu, ya. Nah, kalau terbukanya ke atas, ini disebutnya titik minimum. Ntar, kita kasih warna yang beda. Nah, misalkan terbukanya ke atas nih. Nah, ini disebutnya titik minimum. Nanti kita cari titiknya dengan cara rumusnya, ya, beda-beda. Nah, kalau dia di sini, terbukanya ke bawah, ini menjadi titik maksimum. Gitu, ya. Ini sifat yang pertama. Namanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Apa bedanya? Nih di A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, lihat ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, terbukanya ke bawah. Itu sifat yang pertama. Bisa ya? Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua itu apa? Titik puncak. Ya, titik puncak itu ada dua tadi. Ada maksimum, ada minimum. Nah, tapi rumusnya sama aja. Ya. Jadi titik puncak itu yang tadi nih. Bisa di bawah, berarti kalau di bawah minimum, kalau di atas berarti titik maksimum. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah X, Y sebenarnya. Kita mau nyari X, Y. Nah, X, Y ini rumusnya, cara mencari X sama Y-nya, kita harus menggunakan rumus apa? Nah, ini, ya, min B per 2A, min B kuadrat, min 4AC per 4A, gitu, ya. Ini rumus dari titik puncak. Ini untuk mencari X-nya, ini untuk mencari Y-nya. Ini ada minus sebelah sini ya, ada minus semua. Oke, ini rumusnya. Gitu. Nah, jadi kalau mau mencari X, rumusnya min B per 2A. Kalau mau mencari Y, min B kuadrat, min 4AC per 4A. Ya, titik puncak itu, tugas kalian tinggal mengganti nilai B-nya sama A-nya sama C-nya. Dari mana? Dari yang tadi. X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya udah, ntar A-nya di sini angkanya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tinggal kalian ganti ke rumus ini gitu. Tinggal masukkan aja. Kalau udah terdapat jawabannya berapa. Tuh, ya. Coba langsung kita contoh aja ya. Kita contoh. Contoh misalkan tentukan titik puncak dan jenisnya. Titik puncak dan jenisnya ya. Nih, coba yang Y sama dengan misalkan X kuadrat min 2X plus 21. Nah, ini coba kita cari ya titik puncaknya berapa. Nah, sebelum ke titik puncaknya, kita harus tahu dulu unsur-unsurnya. Ya, apa unsur-unsurnya? Kita lihat di sini. Di sini A-nya berapa? A-nya 1, yaitu angka di depan X kuadrat. Ini kan nggak ada angkanya kan di sini. Nah, tapi kalau nggak ada, dianggapnya 1. Ini karena nggak ada minnya, berarti dianggapnya plus. Nah, berarti A-nya 1, B-nya berapa? B-nya itu min 2. Ya, kalau udah min diajak. C-nya berarti 21. Udah. Kalau kalian udah tahu A, B, C-nya, tinggal kalian masukin ke rumus. Ya, apa rumusnya? Min B per 2A, min B kuadrat, min 4AC per 4A. Gitu, ya. Oke, kalau sudah, kita masukin. Berarti berapa aja? Min B. B-nya tadi berapa? Min 2. Kurungin. Per 2A. A-nya berapa? A-nya 1. Gitu. Nah, hitung deh. Min dikali min 2. Min kali min jadinya apa? Plus. Tinggal 2. 2. Nah, yang bawahnya 2 kali 1 berapa? 2. Udah. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Dapat yang X-nya. Sekarang kita hitung yang Y-nya. Masukin nilainya. Min B. Min-nya nanti aja terakhir ya. B kuadrat. B-nya tadi berapa? Min 2 pangkat 2. Dikurang 4AC. Kurangnya nanti aja. Dikali dulu. 4 dikali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 21. Gitu. Dibagi berapa? Dibagi 4A. Nah, kita tulis dulu. Nah, baru kita hitung. Yang minnya nanti aja lagi. Min 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, tadi udah diajarin. Dikurang 4 kali 1, 4.
1 kali 4 berarti 84 per 4A. 4 dikali berapa? Oke, bentar. Yang ini kita hapus. Tadi A-nya udah ketahui ya. Maaf, ini. Nah, tadi 4A berarti 4 dikali 1. 4 kali 1 berarti 4. Dah. Ini masih ada minnya ya. Minnya terakhir. Min. 4 dikurang 84. Uang 4. Utang lagi. Uangnya 4. Utangnya 84. Tinggal berapa? Min 80. Min 80. Udah. Kalau sudah, ini dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, belum selesai ya. Kita lanjutin dulu ke sini. Berarti dapat jawabannya tadi berapa yang ini? 1, nah, min ketemu min. Nih, min ketemu min 80 jadi plus 80. 80 dibagi 4. Berarti jawabannya berapa? 1,80 bagi 4. Berarti 20. Kayak gitu. Selesai. 1,20. Nah, apa jenisnya? Nah, jenisnya itu titik puncaknya maksimum atau minimum. Nah, titik balik maksimum atau minimum. Lihat dari mana? Lihat dari A-nya. A-nya lebih dari 0, berarti 1 kan ini. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, berarti kayak tadi. Nih, kalau A-nya nanti titik minimum. Ya. Nah, ini berarti titik balik minimum jenisnya. Titik balik minimum. Gitu, selesai. Ya, bisa ya. Titik puncak bisa. Cara lanjutnya, kita ke sifat yang ketiga. Yang ketiga ini cuma penjabaran yang tadi ya, sifat yang pertama tadi ya. Yang kedua. Oke, mana-mana. Sifat yang ketiga namanya sumbu simetri. Sumbu simetri ini berhubungan sama sumbu X. Ya. Jadi kalau misalkan ini ada grafik, ini kan ada sumbu X-nya yang berdatar. Nah, di tengah-tengahnya tuh berapa sih titiknya? Kira-kira X-nya berapa? Gitu. Kita mencari si X-nya. Di situ sih. Maaf. Bentar. Misalkan ini, ya atau begini, ya kira-kira sumbu simetri itu seperti apa? Kira-kira sumbu simetri yang pas tuh di mana sih? Kira-kira X-nya berapa? Gitu ya. Nih, misalkan tadi sumbu simetri di situ, berarti ini. Kira-kira ini berapa gitu fungsinya. Oke. Nah, sumbu simetri sendiri rumusnya itu adalah kayak yang tadi. Ya, X sama dengan min B per 2A gitu. Ya, jadi kalau mau kalian ditanya berapa sumbu simetri dari fungsi fx ya. AX kuadrat plus BX plus C. Apa rumusnya? Ini X sama dengan min B per 2A. 3 kali ganti B-nya berapa, A-nya berapa. Ya, tidak perlu apa hitung ya, karena kan rumusnya bersama. Ingat aja kalau mencari sumbu simetri, ini rumusnya X sama dengan min B per 2. Tapi kalau mau dicoba boleh. Misalkan fx-nya adalah 2x kuadrat min 6x plus 4. Nah, coba kita hitung berapa nih. Nah, kan ini A-nya berarti 2, B-nya berarti min 6, ini berarti C-nya 4. Nah, apa rumus sumbu simetri? Min B per 2A. Kalian masukin min B. Nah, B-nya tadi berapa? B-nya min 6, tulis dikurung. Per 2A, A-nya 2, gitu. Nah, X-nya berarti berapa? Min ketemu min berarti 6. Plus 6, 2 kali 2, 4. Nah, 6 per 4. Biasanya kalau nggak ada, itu berarti jawabannya kalian sederhanakan. Ini masing-masing dibagi 2, ini dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Seperti itu. Ya, jadi sumbu simetri nggak terlalu panjang. Ya, dipecah aja tadi itu. Oke, terus kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini disebutnya titik potong dengan sumbu Y. Ya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, apa cirinya? Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Ingat ya, kalau sumbu Y, maka X-nya kalian ganti sama dengan 0. Udah, nggak usah bingung-bingung. Jadi kalau soalnya ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kalian disuruh nyari berapa titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, titik potong sumbu Y tadi syaratnya apa? X-nya 0, kalian ganti sama 0. Berarti ini A dikali 0 kuadrat
B dikali 0 ditambah C. Artinya apa sih? Nah, kalau dikali 0 pasti 0 kan? Berarti kalau A dikali 0 ini 0. B dikali 0, 0. Tinggal apa? Tinggal C-nya. Berarti kalian terlihat F0 sama dengan C. Gitu. Ya, bisa ya. Misalkan kita lihat di sini titik potong sumbu Y-nya ya. Misalkan ada soal diketahui 2x kuadrat min 6x plus 4. Ya udah, kita coba. Tadi kan kalau titik potong sumbu Y, berarti F-nya dan ganti. 2 dikali 0 kuadrat min 6 dikali 0 ditambah 4. Berarti F0 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 4. Maka hasilnya berapa? 4 gitu. Nah, apa sih bedanya kalau C-nya tuh, misalkan ini C-nya plus atau C-nya negatif. Nah, kalau ini 4 ini kan artinya adalah lebih dari 0. Nah, kalau 4-nya lebih dari 0 ya, maksudnya si C-nya ya. Nah, kalau hasilnya lebih dari 0 ini, nah maka dia kurvanya itu berada di atas sumbu X. Jadi nanti kurvanya gini. Ya, di atas sumbu X. Nah, kalau ininya negatif, si hasilnya kamu hitung negatif, berarti gambar dia di bawah. Ya, oke, bisa ya. Atau di sinilah, begini. Tapi nggak sampai X-nya gitu. Oke, bisa. Ya, itu titik potong dengan sumbu Y. Ya, tinggal mengganti nilai X-nya sama dengan 0. Sekarang dibalik. Ya, sekarang dibalik titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu, tadi apa? Titik potong sumbu Y ya. Sekarang titik potong sumbu X berarti. Titik potong sumbu X berarti. Nah, sekarang dibalik. Kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi apa? Misalkan ada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini jadi 0 nih, yang fx-nya. Fx-nya jadi 0. Nah, ini 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian harus kerjakan dengan cara apa? Dengan cara faktorisasi. Nggak ada cara lain. Faktorisasi kuadrat sempurna sama rumus ABC. Nah, rumus ABC ini mau soalnya yang gampang, mau soal yang susah bisa kepake. Ya, jadi rumus ABC itu bisa buat nyari faktorisasi, bisa buat mencari kuadrat sempurna. Ya, ini pasti pakai rumus ini gitu. Cuman ini memang agak panjang. Nah, ntar kalau yang faktorisasi singkat, cuman harus perhatikan baik-baik. Oke? Nanti kita ambil contoh soal dulu. Oh ya, sebelum itu, Bapak akan rekap dulu ya, macam-macam gambar grafik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ya, jadi kalau Bapak bikin nih, ada garis sumbu X nih, dari ujung sini sampai ujung sini, anggap aja ini sumbu X ya. Gambarnya tuh macam-macam. Ya, gambarnya ada yang kayak gini. Ya, satu. Ada yang kayak gini. Ya kan? Terus ada yang gambarnya kayak gini, karena di ujungnya sedikit. Nah, ada juga yang kayak gini. Nah, ada juga yang nggak kena. Nah, kalau ini kan nempel nih. Ini nempel, ini nempel. Kalau ini namanya memotong nih. Ya kan, karena sumbu X memotong. Kalau ini bersinggungan atau berhimpit. Nah, kalau ini tidak sama sekali menempel. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan terbukanya ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Ya, kita kasih warna yang berbeda. Ini kan terbukanya ke atas, berarti ini A-nya lebih dari 0. Nah, terus ini D-nya lebih dari 0. Gitu. Ya, kalau yang ini A-nya kurang dari 0, nah D-nya lebih dari 0 gitu. Ya. Nah, kalau yang ini berarti A-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0. Ya, hanya berbeda di D-nya nih kalau yang ke atas ini. Nah, kalau yang ini berarti ini A-nya kurang dari 0. Terus D-nya juga sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau yang ini A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Nah, kalau yang ini A-nya kurang dari 0, D-nya yang juga kurang dari 0. Tuh, ya. Jadi, apa sih bedanya?
Kalau D ini namanya D itu diskriminan. D itu rumusnya diskriminan pengertiannya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini bisa disebut dengan diskriminan. Nah, sangat berpengaruh. Kalau D-nya hasilnya positif, dia disebutnya memotong. Ya, ini namanya memotong. Ini memotong. Kalau nempel ini namanya bersinggungan. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 atau D-nya negatif, dia tidak memotong dan tidak bersinggungan. Tidak keduanya. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi arti dari D-nya. Ya, jadi kalau D-nya lebih dari 0 dia memotong, kalau D-nya sama dengan 0 dia bersinggungan, kalau D-nya kurang dari 0 dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke? Itu kesimpulan dari fungsi kuadrat. Gak macam-macam gambarnya ya. Bisa di atas, bisa di bawah. Oke? Kita lanjut ke faktorisasi. Oke, ini yang paling penting nih. Ya, wajib. Karena nanti faktorisasi akan kepake juga di kelas 11. Coba kita contoh soal. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Tentukan titik potong sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X, berarti tadi Y-nya sama dengan 0. Ingat, Y sama dengan 0. Kalian ganti berarti ini fx-nya menjadi 0. 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan dengan cara faktorisasi. Gimana caranya? Langsung bikin kurung kayak gini. Oke, paham ya? Bikin kurung. Terus, kalian fokus ke angka plus 8-nya nih. Perhatikan baik-baik. Plus 8. Nah, kalian cari. Plus 8 itu hasilnya bisa kali berapa aja. Contohnya misalkan 1 dikali 8. Benar nggak hasil 8? Betul. Cari lagi. 2 dikali 4. Cari lagi. Min 2 dikali min 4. Ada lagi nggak? Ada. Min 1 dikali min 8. Pokoknya yang kalau dikali hasilnya adalah plus 8. Boleh dua-duanya plus, boleh dua-duanya min, atau salah satunya min atau salahnya plus. Yang penting hasilnya harus jadi plus 8. Nah, ini yang memungkinkan hasilnya plus 8, oke? Sudah paham? Jadi kalau udah, fokus ke angka belakangnya. Kalau udah plus, plusnya diikutin. Kalau udah min juga minnya diikutin. Tinggal dicari berapa kali berapa yang hasilnya plus 8. Kalau dijumlah hasilnya min 6. Oke, sekarang udah plus 8. Kan fokus. Sekarang tadi kan dikali. Sekarang kalau ditambah hasilnya min 6. Angka-angka ini kalian tambahin. Mana yang hasilnya adalah min 6. Oke. 1 sama 8 bisa nggak jadi 6? Min 6, nggak mungkin. 2 sama 4 bisa jadi 6? Bisa. Tapi kalau ditambah hasilnya plus, ini min. Berarti ini salah. Gitu, ya, coret. Ini bukan, ini bukan. Nah, yang ini, kita lihat. Min 2 sama min 4. Bisa nggak jadi min 6? Bisa. Utang 2, ditambah lagi utangnya 4. Nah, berarti yang benar yang ini. Gitu. Nah, kalau yang min 1 sama min 8 bisa nggak? Nggak bisa jadi min 6. Gitu, ya. Jadi tugas kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya angka yang belakang, tapi kalau dijumlah atau ditambah hasilnya yang tengah. Itu caranya. Kalau pakai cara cepat, ya. Berarti ini jawabnya berapa? Ini, saya tulis lagi. Ini berarti X, ya. Di sini X, gitu tulisnya ya. Nah, terus di sini kalian cari tadi angka yang betul mana yang kalian checklist nih. Min 2 sama min 4, tulis. Di sini min 2, min 4. Nah, terus berapa X-nya? Nah, X-nya ini tadi kan sama dengan 0. Berarti X, maaf. Berarti ini kan 0 sama dengan, berarti kalian tulis masing-masing sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Nah, min 2-nya pindah ke kanan, jadi apa? Jadi plus 0 tambah 2. Jadi X sama dengan 2. Ini baru yang tadi X min 2. Sekarang X min 4. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 4. Berarti X-nya berapa? 4. Nah, jadi jawabannya berapa? Kan titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti titik potongnya itu adalah 2,0 sama 4,0. Kan kalau nulis titik X, Y. X, Y gitu. Nah, Y-nya adalah 0. Kenapa? Karena titik potong sumbu X gitu, ya. Nah, ini kan cara faktorisasi prima. Sekarang kita pakai rumus ABC. Rumus ABC ini berlaku ke semua soal. Mau soal yang gampang. Kalau ini kan kita nebak-nebak nih. Berapa kali berapa yang hasil kalau jumlah min 6. Nah, kalau rumus ABC, enggak. Apa rumus ABC?
Nah, dia X1,2. Rumusnya apa? Tadi. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ingat ya, ini rumusnya. Tapi nggak boleh lupa. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di soal yang ini nih, diketahui A-nya berapa? A-nya 1. B-nya min 6. C-nya 8. Gitu nih. Soal yang ini nih, diketahui A-nya 1 kan, B-nya min 6, C-nya 8. Oke, kalian ganti ke dalam rumus ABC. Hitung. Min B. Kalau sekarang minnya punya B aja ya. Min B, kan nggak dikurungin. Min B, B-nya berapa? B-nya berapa? Min 6 nih, lupa nih. Ya, nih B-nya min 6, jangan lupa. Nih min 6. Di plus minus akar B kuadrat. Berarti min 6 pangkat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya 8. Sip. Per 2A. A-nya berapa? 1. Ya. Min ketemu min 6. Jadinya plus 6. Jadi plus ya. Plus minus 6 kuadrat. Berapa 6 kuadrat? Min 6 pangkat 2. Min kali min jadi plus. 6 pangkat 2 jadinya 36. Terus berapa lagi? Kalau sudah, hitung. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 8, 32. Berarti dikurang 32. Dibagi 2 kali 1 berapa? 2. Sip, udah mau selesai nih. 6 plus minus 36 dikurang 32 berapa? 4. Ya, dibagi 2. Nah, tinggal dapat dikit lagi. Ya, di sini aja ya. 6 plus minus akar 4 berapa? Akar 4. Akar 4 adalah 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4 gitu ya. Ini 2. Nah, ini kan dapat nih jawabannya. Plus minus. Nah, karena ada plus minus, kalian pecah menjadi 2. Jadi yang X1 itu plus 6 ditambah 2 dibagi 2. Terus yang X2 ini dikurang. Ini kan plus. Sekarang dikurang. 6 dikurang 2 dibagi 2. Itu maksud dari plus minus. 6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4. 6 dikurang 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti dapat jawabannya berapa? X-nya 4, Y-nya, X1-nya 4, X2-nya 2. Sama kan? 2 sama 4, pas sama 2. Nah, terserah. Kalian mau pakai cara ABC atau pakai cara nebak-nebak. Nah, kalau nebak-nebak tadi, berapa kali berapa yang hasilnya seperti ini. Itu, ya. Bisa ya? Oke. Selesai materi kita untuk fungsi kuadrat. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.